mati. Menarik temanya ini, Bang. Iya dong, silakan. Bang Zuma masih monitor? Masih. Saya kira Tindro Miki, Bang. Belum. Ya oke, Bang. Apa dasarnya ini mengangkat tema Yesus kami nggak mati? Iya. Karena Yesus kita beda. Yesusnya Kristen dan Yesusnya Islam itu beda. Kalau Yesusnya Maksudnya? Islam itu, Yesus itu kan ada dua. Ada yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, ada juga yang diangkat langsung ke langit sesuai dengan apa yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 98 29 30 31 sampai kepada data 33 gitu. Itu adalah Yesus yang langsung terangkat ke langit dibawa oleh tangan kanan Tuhannya Yahudi yaitu malaikat sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91 nomor 11, 12, 13 sampai 16 itu. Bang Zuma, Begitu, bukankah kemarin saudari. dalam diskusi kita beberapa hari yang lalu Iya. kita sepakat bahwa Isa Al-Masih itu bukan Yesus dalam Injil. Iya, Bang memang Zuma bukan. tidak menyamakan antara Isa Al-Masih yang ada di Iya, Al-Quran dengan memang bukan. Yesus Yang yang ada di menyamakan, Bible. yang menyamakan itu kan Kristen. Kami enggak. Cuman ketika kami membaca pola di dalam Al-Quran dan kami melihat kemudian di dalam Bible, ternyata pola itu ada kesesuaian. Bahwasanya ketika Kristen mendengarkan atau membaca atau menelaah atau bahkan sampai level mengimani surat-surat yang dituliskan oleh pewarta yang bukan firman Tuhan tapi berita-berita yang disusun, di situ ternyata ada narasi yang berkesesuaian dengan wahyu ilahi dari langit yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran menceritakan sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, spesialis, mengajak kepada hukum Torah, kembali kepada hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang diutus tanpa ayah, itu langsung terangkat ke langit, tanpa kemudian mengalami diludahi, ditampar, ditonjok, dan dikutuk oleh Tuhan Dalilnya Yahudi. dalam Al-Quran itu bisa ditunjukkan, Bang. Bisa Al-Quran surah An-Nisa, ayat 157, ayat 159. Bisa. Nah, sedangkan di dalam Bible itu ada dua cerita. Ada Yesus yang tidak mengalami kemudian penyaliban, jasadnya tidak mengalami binasa, kemudian dia tidak ditinggal dikubur. Ada yang kemudian terlanjur disalib dan dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Orang Yahudi harus tahu Yesus yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Baca nomor 40-nya. Bagi angkatan jahat. Maka Petrus menasihati mereka yang masih sempat untuk dinasihati. Apa kata Petrus ketika ditanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai saudara, wahai Rasul Tuhan, wahai saudara-saudaraku? Apa kata Petrus? Tinggalkanlah kalian, bersihkanlah, bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Kan begitu kata Yesus. Menurut Artinya, Bang Zuma, tema ini gimana? diangkat. Halo? Ya. Ya, Ya, halo. menurut Bang Zuma, tema Yes. ini diangkat Yesus kami nggak mati itu sesuai dengan versi Bible atau teologi Iya, Muslim. itu Bible itu. Bible itu tidak, Yesus itu tidak mengalami kematian. Kalau di kitab Injil sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan pasti saya pastikan ya Bang Zuma itu nggak ada karena di situ jelas Oh, ada ada Yesus dong, mati, ada. Yesus bangkit. Kalau terangkatnya di mana Bang Zuma kalau di kitab Injil itu sendiri? Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Kita lihat di dalam kitab Matius 4. Apa kata iblis di sana? Jika engkau adalah anak Tuhan, dalam hal ini adalah hamba Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Dan klarifikasi Yesus bahwa memang ada tertulis tentang dia itu jelas. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Selama aku bersama dengan kamu, apa yang kukatakan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Tuh. Juga di dalam Matius 26, Matius 26. Matius 4 itu Jangan dulu. bukannya Tunggu.
Jangan dulu bernapas. Matius 26 nomor berapa itu teman-teman? Kok jadi saya linglung ini? Nomor 14. Benar-benar saya tidak keliru. Di sana Yesus mengatakan memang 26. harus, Pelan-pelan Bang Suma. Iya. 26. Karena jangan kalau di situ, saya Matius- ragu itu. Saya ragu kalau itu. Coba lihat di dalam Lukas 24 itu nomor jelas 44. sekali berbicara tentang Yang harus tertulis tentang dia itu ya Gurunda. Iya betul, 26 nomor Anak berapa manusia itu, harus Dinda? pergi. Ya, Iya, sesuai dengan anak apa manusia. yang tertulis tentang dia. Nomor 14 ya. Kalau 24 nomor 44 saya pastikan betul. Matius 24. Jangan di situ, saya ragu. Ambil di dalam Lukas 24:44. Itu kan perkataan Tuhan Yesus. Iya, Matius 26-24. Anak manusia Oh iya, sorry, memang akan betul, pergi. betul. 26 24 betul. Iya, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Anak manusia Yesus, anak manusia Yudas, anak manusia. Dua-duanya harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dengan mereka tentang mereka berdua ini. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini apa yang disampaikan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ya, itu yang disampaikan. Harus tergenapi. Bagaimana cara dia meninggalkan dunia ini harus berkesesuaian dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Bukan di kitab Roma, bukan di Galatia dan seterusnya. Kitab Mazmur bicara Mazmur 91. apa gitu memang buatan tentang Yesus bukan tentang Bu Mary, suaranya kecil Bu Mary. Dibesarin sedikit suara. Yesus sendiri yang mengatakan itu, dan ketika dicobai oleh iblis juga Yesus mengatakan bahwa jangan kau mencobai. Artinya perintah Yesusnya itu mengiyakan kalau dia itu memang jelas ada tertulis sesuai dengan apa yang ini. Matius 1 bukan Matius 4, sorry. yang mana Bang Suma? Matius 4 ya? Iya, sebab ada tertulis Tuhan akan memerintahkan malaikatnya itu ya. Iya betul Dinda, betul. Matius 4, Lukas 4. Matius 4 ayat ada Matius 4 tertulis ayat. manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap Bukan. firman yang keluar dari mulut Allah. Lukas Bukan. 46, Lukas 46. Lukas 46. Lukas 4 Iya. nomor 6. Matius 4 Lalu nomor 6 juga. ya, Satu-satu, Matius 4. Lukas. Matius 4. Iya, Matius ini kan berbicara tentang pencobaan. Iya, Yesus dicobai sama iblis kan? Nah, terus dari Iblis- benang merahnya dengan tema Yesus kami nggak mati tapi terangkat ke sorga, dari mana ini? Karena karena dengarkan saya. Dengarkan baik-baik. Jadi gini. Iblis datang berkali-kali ingin membunuh Yesus. Mencobai, ya oke. Ingin membunuh, bukan hanya mencoba, ingin membunuh. Mencoba Bang Zuma. Mencoba itu. Pencobaan itu pembunuhan, bukan pencobaan ece-ece itu. Bukan itu. Beda itu Bang Zuma. Alah, bagaimana ceritanya orang ini? Dia disuruh loncat dari bukit yang tinggi ke jurang. Bagaimana ceritanya? Itu mencoba Dia- bukan membunuh. La ilaha illallah. Dia dibawa ke Pencobaan. bumbungan. Pencobaan membunuh itu. Disuruh naik ke bumbungan bait suci. Apa kata iblis? Jika engkau benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau memang betul anak Tuhan. Maksudnya anak di sini adalah hamba. Orang yang intim kepada Tuhan. Jatuhkan. Ada tertulis. Malaikat akan diutus oleh dia untuk menyelamatkan engkau. Agar dia menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau memang betul anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang. Apakah betul Yesus anak Tuhan? Anak Iya. Tuhan. Betul, Bang Zuma. Nah, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Berarti Mazmur 91 ini ketika dikutip oleh iblis itu harus tergenapi. Apa katanya di sana? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini tidak ada persoalan terangkat ke sorga Bang Suma. Lah, gimana
ceritanya? Anda coba lihat. Mereka akan matang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baca data sebelumnya. Iya, itu pujian Data Mazmur. sebelumnya, Ada- coba. Itu pujian Mazmur. Mazmur kan ditulis Apa oleh kata Daud sendiri. apa kata Tuhan terhadap Yesus? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis bahwa pemakan suap itu fasik? Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang fasik. Artinya di sini dikatakan bahwa Yesus hanya menonton orang fasik. Mazmur Untuk dalam konteksnya, Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian persiarahan Daud sendiri sebagai seorang raja Israel yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur dalam konteksnya Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian, persiarahan, Harus iman. tergenapi. Intinya Persiarahan itu untuk iman Yesus. Daud tentang Iya, kebaikan tentang Tuhan Yesus. dalam hidupnya seperti Itu tentang Yesus. Yesus sendiri yang menyebutkan. Lukas 24 nomor 44. Memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Masa Anda percaya ucapan Yesus? Tidak ada Yesus mengatakan memang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius. Nggak ada. Yang Yesus sebutkan adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab Nabi-Nabi. Itu kata Yesus tuh. Jadi harus percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu hanya menonton Yudas yang dikutuk oleh Tuhan tersebut yang Anda kemudian sembah setelah Yudas menerima kuasa dari iblis lalu keluar dari kubur. Coba Anda lihat ketika Yesus dibawa di Lukas 4. Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, kau sembah aku. Kenapa emang? Aku berikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Baik di surga maupun di bumi. Kata Yesus tuh. Kata iblis tuh kepada Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, berhasil enggak iblis memberikan kuasa surga dan di langit kepada Yesus? Enggak kan? Yesus menolak kan? Lalu apa yang tertulis di Lukas 4 nomor 6 itu? Nomor 13-nya coba Anda baca. Setelah mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Nggak ada begitu. Nah, Nggak ada di Bapak. ada baca nomor 13-nya. Tunjukin. Baca aja ini kitabmu loh. Seorang Bang Suma sudah melata-lata memberikan informasi itu, masih minta ditunjukkan mau disuapin kayak bayi. Itu sudah saya sebutkan. Lukas 4 nomor 13 tinggal Anda baca. Setelah itu iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang benar. Mundur dia iblis. Kapan waktu yang tepatnya? Ketika kemudian Yesusnya sudah terangkat ke langit, ada yang masuk ke dalam kubur, itulah yang iblis rasuki, lalu keluar dari kubur dan mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus yang asli tadi terima nggak kuasa itu? Pertanyaan saya. Yang asli tadi ketika dicobai, Iblis mencoba. iya. Sekarang pertanyaan saya, terima nggak Yesus kuasa langit dan bumi itu? Enggak Sebelum kan? diangkat memang Lalu dia siapa? tidak terima. Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Baik di surga maupun di bumi. Siapa yang memberikan? Ya, Bapak yang di surga. Oh, nggak mungkin. Tidak ada Bapak menjanjikan kuasa. Kalau Bapak hanya memberikan mukjizat-mukjizat kepada Yesus. Bukan kuasa di surga dan di bumi. Coba Anda baca Matius 20 tuh. Apa kata Yesus? Tentang siapa yang di kiriku, siapa di kananku. Aku tidak berkuasa di surga. Itu hanya diberikan kepada siapa yang Bapakku kehendaki untuk diberikan.
Jadi iblis datang kepada Yesus yang asli untuk memberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Tetapi iblis asli menolak. Makanya apa yang terjadi? Iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Iblis kemudian membuat huru hara. Apa huru haranya? Mempengaruhi kemudian orang-orang untuk membunuh Yesus asli. Kemudian mempengaruhi imam-imam kepala mahkamah agama membuat keterangan-keterangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. Tidak cukup sampai di situ, iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati gurunya dan seterusnya, bla 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 bla. Endingnya mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan hambanya yang suci ini mati konyol? Enggak, dia diselamatkan. Gini, Bang, Lalu yang Dia menggantikannya? itu datang untuk memenuhi hukum Taurat, lengkapi. Kata siapa? Hah? Kata Yesus. Kata Yesus. Baik. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu kata Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak? Gimana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum perkataan Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak itu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengambil kitab Taurat dan tidak mempraktikkan? Terkutuk nggak? Itu kan hukum Taurat kan perjanjian lama, Bang Juma. Coba perjanjian baru. Itu menurut baca. itu menurut saudara. Sedangkan menurut Elohim, Tuhannya Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Kalian yang mengatakan itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kalian ingin menjual, ingin mempromosikan konsep-konsep pagan Romawi Yunani untuk kalian jadikan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil hanya untuk sebagai simbol, untuk sebagai pelengkap saja, untuk topeng. Untuk apa? Menjual kitab kalian yang isinya paganisme. Dari mana Bang Juma kata datanya itu? Data yang mana Anda minta? Saya suapin. Yang mana yang Anda inginkan? Bilang kitab Kristen, kitab apa tadi? Paganisme. Paganisme ya jelas dong. Coba sekarang begini. Filipus ada Injilnya. Thomas ada, Maria ada. Filipus bukan Injil. Andreas Filipus ada. Bukan Injil, Bang Juma. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Karena menolak Injil itu. Itu kata Kristen. Paulus sendiri mengatakan apa? Banyak Injil yang berselebaran kemudian. Tetapi dia tidak mau. Begitu heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Kenapa Paulus mengatakan Injil-Injil yang lain? Karena banyak Injil nantinya yang tidak lolos kanon. Disebutlah Injil Apokripa. Injil yang ditolak. Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Seperti Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Bukan Injil, Andreas. bukan Injil itu. Karena ditolak oleh otoritas bapak-bapak gereja awal mula. Maka Anda mengatakan itu bukan Injil. Sekarang kedudukannya Filipus dengan Lukas, coba Anda nilai. Filipus dengan Paulus, coba Anda nilai. Filipus dengan pengarang Yohanes, dengan pengarang Matius, dengan pengarang Markus. Dekat mana? Pernah nggak mereka orang-orang ini dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Pernah nggak? Nggak pernah. Sedangkan Filipus dipanggil. Anda baca di Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Lalu Filipus dan Yesus pergi ke Galilea. Apa yang diajarkan di sana? Injil kerajaan Allah. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 7, siapa yang diajarkan kemudian? 7 apa 8 itu? Siapa yang diajarkan kemudian oleh Injil oleh Filipus? Injil Yesus. Jadi Injil Filipus itu adalah Injilnya Yesus. Itu yang betul. Tapi kenapa yang dipakai justru surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang konon ceritanya mereka bukan murid Yesus? Coba baca Ayo. 1 Petrus 3:18. Petrus lagi yang kubawa. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita baca. Petrus Baca, berapa? coba. Petrus berapa? 3 ayat 18. Petrus 3. 1 Petrus 3. Ya. Silakan. Ya, baca. Baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu ya? Loh. Kitabnya beda ya?
Tidak tahu, karena kita mau beda-beda memang. Ada-ada aja. Ya, Kok ada makanya aja? dibaca Pak Johnson, dibaca. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Nah, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. iya. Supaya ia membawa kita kepada Tuhan, pada Iya. dewa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkit menurut roh. Iya. Sekarang Yesus permasalahannya, mati di situ. tidak ada kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Mau kau cari sampai matamu robek, nggak ada Yesus di situ. Oh. Mana ada Yesus di sana tertulis? Kotor memang. Tunjukkan kepada saya. Coba kau buka kameramu. Ada nggak nama Yesus di situ? Kalau ada nama Yesus di situ, besok saya kawin lagi. Coba tunjukkan. Yesus. Oh, Iya, enggak Udah, belum tentu, Cahayu. Hei, belum tentu Kristus itu Yesus. tentu, jadi Karena siapa? Paulus karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Sedangkan yang kamu- 1 Petrus itu 3. yang kamu pegang memang. Itulah kebodohanmu. Loh kok jadi bilang saya bodoh? Karena Sekarang ada Anda yang percaya nggak? asli. Kamu Sekarang pegang- Anda percaya pegang nggak yang- kalau ada yang Kristus palsu? palsunya. Paham nggak? Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Ya ada, tapi palsu bukan banyak, Yesus Bang. yang Nah, dimaksud ada. Sekarang Petrus kamu itu. tunjukkan kepada saya 1 Petrus 3 nomor 18 itu Petrus betul itu adalah anak suratnya Maria. murid Yesus. Dari mana Kamu nggak Anda bisa tahu? ngomong lagi. Dari mana Anda tahu kalau 1 Petrus 3 nomor 18 itu adalah Petrus yang asli? Apa? Kristus yang asli. Dari mana Anda tahu? Hah? Itu kan murid Yesus. Kamu gimana? Lah, ini murid Yesus di mana? Kapan Petrus udah, murid Yesus kamu menulis bodoh. surat? Kapan? Jangan kayak Kapan? gitu, Bongs. Iya, kapan Enggak, Petrus? Kamu punya Google nggak? Kamu tanya Google itu. Kapan? Enggak, Coba. yang saya tanya, dengarkan Bang. Yang saya tanya, kapan Petrus murid Yesus ini disuruh menulis surat untuk non-Yahudi? Kapan? Kapan disuruh? Iya. Kapan? Kayak apa? Di mana Pertanyaannya Yesus? di mana? Di mana Yesus menyuruh Petrus menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi? Di mana? Sementara kitab Petrus itu, saudara, itu dituliskan di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Untuk Itu orang-orang Yahudi yang untuk di siapa? perantauan. Kamu paham nggak itu? Untuk orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, apa Menurut- lagi? Menurut Anda paham berarti nggak kita? berarti bukan untuk non-Yahudi. Nah, ini. Yesus Nah, ini itu apa? Ini Ibu dunia. Budi. Bukan lagi yang Mulai Iya, salto, lebih luas mulai lagi. salto kemana-mana, mulai salto kemana-mana. Berarti Petrus bukan untuk orang Yahudi, bersurat bukan untuk non-Yahudi. Kalau begitu, Anda balik lagi setirnya. Yesus itu untuk seluruh bangsa, kan pekok. Udahlah tersiksa jasmaninya, otaknya juga ikut tersiksa. Jadi kembali saudara, tugas saya hanya mencerdaskan dan membersihkan nama Yesus dari orang-orang kafir. Yesusnya Dari itu, mana, Bang? Paulus Orang kafir, mengatakan orang dalam yang tidak Galatia, punya agama. saudara, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, nonotnya itu adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus loh yang mengatakan itu, bukan saya. Kembali kepada tema. Ketika Anda bertanya tentang tema ini, kami mengatakan bahwa Yesus itu yang adalah anak Maria belum mati sampai hari ini. Beliau masih hidup. Nanti akan turun ke dunia ini untuk menjadi hakim bagi kalian yang terdakwa. Kenapa dia yang kembali? Karena dia yang dipermalukan oleh orang-orang bukan pengikutnya di hadapan Tuhannya karena telah disembah. Padahal dia turun ke bumi di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi lagi-lagi jangankan diterima sebagai utusan Tuhan, orang-orang pada zamannya hanya sibuk mencari isi perut. Sehingga Anda lihat, plototin Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus membuat orang lumpuh berjalan, bagaimana Yesus mereka lihat bermukjizat.
banyak di tengah-tengah mereka, tapi tidak menghantarkan mereka untuk menuhankan Yesus. Malah mujizat-mujizat yang dipertontonkan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan mereka justru ingin membunuh Yesus. Orang Yahudi bukan orang bodoh. Orang Yahudi itu pintar. Tidaklah mungkin ada dalam pikiran mereka membunuh Tuhan. Ini adalah jelmaan Tuhan. Ini adalah inkarnasi. Nggak ada, karena konsep itu bukannya dari Yahudi. Konsep Tuhan itu berasal apa? Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu konsep di Romawi Yunani. Bukan konsepnya orang Yahudi. Nggak ada konsep nabi manapun di tengah mereka. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, isap puting, denotnya dipotong. Nggak ada. Itu cuman konsep yang kalian pakai. Sedangkan orang Yahudi ketika melihat mujizat Yesus, khawatir, ketakutan. Ini orang semakin banyak pengaruhnya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bunuh. Supaya apa? Supaya bangsa Roma tidak datang merampas dan mengambil tempat suci kita, bangsa kita. Sepakat mereka membunuh. Atas dasar apa? Ketakutan bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Nah, setelah berjalannya waktu, 1 abad, 2 abad, 3 abad, muncul agama baru namanya Katolik. Abad keberapa Yang itu, Bang? tadinya abad keempat diresmikannya, kemudian Bibelmu diresmikannya, abad kemudian ketiga Katolik itu, Kristen. Bang. Abad ketiga. Sabar. Abad ketiga, tapi nanti Yesus itu berubah posisi yang tadinya dari Logos menjadi Tuhan. Nanti di abad keempat. Abad Oke? ketiga, Bang. Abad ketiga, Abang abad ketiga Maria masih dianggap Tuhan pada saat itu. Abad keempat disepak Maria, masuk Roh Kudus menggantikan. Jangan ajarin saya. Awalnya Maria itu adalah Trinitas. Dia adalah satu Tuhan di antara 3 Tuhan. Roh Kudus belum jadi Tuhan pada saat itu. Nanti abad keempat Maria ditendang, pergi ke sana kau. Mana ada ibu netein Tuhan. Masuklah Roh Kudus menggantikan posisi itu. Yang tadinya firman hanya logos, Yesusnya berubah. Kemudian menjadi Zeus, menjadi dewa. Yang berubah menjadi manusia. Konsep-konsep itu yang diambil. Lalu apa gunanya itu perjanjian lama? Untuk membungkus konsep ini agar dianggap bahwa agama Katolik ini berasal dari Yahudi. Padahal nonsense, bullshit. Bullshit. Itu nggak ada. Itu hanya unsur politik aja semuanya tuh. Jadi kembali kepada tema saudara. Ketika iblis mencoba Yesus, jika engkau ini utusan Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tergenapi nggak itu? Ketika orang-orang Yahudi sepakat dengan orang Roma, kemudian iblis juga ikut serta di tengah-tengah mereka. Tiga, apa ini istilahnya ini? 3 sekawan ini, 3 rangkai ini kerjasama untuk membunuh Yesus. Berhasil nggak? Apakah Tuhan lagi tidur pada saat itu? Nggak melihat hambanya yang suci dalam keadaan terancam? Hah? Tidak mungkin. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus manusia suci. Apa yang terjadi? Penyaliban memang ada. Tapi yang disalib itu adalah pengkhianat. Yang disalib itu adalah si fasik. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Makanya Paulus, kalau Anda sadar nih, Anda harusnya mikir. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristen, terkutuklah Kristus, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Saya ingin tahu, Galatia 3 nomor 13 ini firman Tuhan. Kristen tuh. Coba tunjukin datanya. Kalau Kristen terkutuk di Matius 23, 1 perikop. Tapi kalau yang tadi ini yang saya bahas ini, Datanya Mbak Mary, ada kan? ada dong. Masa tidak ada, gimana sih? Matius 23 Kristen dikutuk ada, jelas itu. Anda tidak usah ragu. Yang penting Anda mau gunakan akal dan berani mengakui kebenaran, pasti Anda akan mengiyakan. Nggak ada. Saya bacakan dalilnya boleh? Tunjukin datanya, jangan bacakan. Oke. Saya bacakan, cukup telingamu itu kan. Kalau bacakan ini kan, ya bisa aja di karang-karang lah, Bang. sekarang Anda buka di situ. Anda yang punya Bible masa ragu tentang apa yang saya bacakan. Matius 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Paulus. Orang Farisi. Paulus.
Hai kamu orang munafik, Paulus, sebab kamu mengarungi lautan, Paulus, menjelajahi daratan, Paulus, mentobatkan satu orang saja, Paulus, menjadi penganut agamamu, Paulus, sesudah ia bertobat, Paulus, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Coba kalau bukan Paulus pakai nama yang lain. Siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa selain Paulus? Ada? Sebutkan satu nama. Dan kata Yesus, kalau Anda ingin lari di bawah, itu bukan Kristen. Sorry. Yesus sendiri yang mengatakan di data nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Kata Yesus di data nomor 33-nya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Nggak ada datanya Itu begitu, kata Bang. Yesus. Ada saudara. Matius 23 nomor 33. Nggak ada itu kata-kata Yesus begitu. Ada. Hai kamu ular-ular. Ingat ya. Kamu pernah kamu ada dalam Bible kan. Aku mengutus engkau seperti ular. Cerdik seperti ular. Jinak seperti merpati. Kau yang dimaksud itu. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Oh, jangan kau bikin saya capek. Kopi saya habis. Jangan ini. Udah dibacakan dalil gratis. Kau di gereja belajar begini nggak ada. Disuruh bayar pula. Cuma didoktrin di sana. Diangkat otakmu. Di gereja kamu disuruh pakai sepatu masuk. Pakai sandal masuk. Tapi kau nggak disuruh pakai otak. Pakai sandal aja. Nggak usah pakai otak. Saatnya Anda tahu di sini konsepnya. Harus Anda luruskan itu. Anda datang ke Komal kami, datang belajar Bible gratis. Dan kami tidak ada tendensi kebencian. Tidak ada tendensi supaya kamu mu'alaf. No. Hanya sekedar supaya kamu itu paham isi Bible. Gitu saudaraku. Coba ya. Bisa nggak Kristen lolos di sini? Di Matius 23 ini. Bisa nggak? Saya ulang. Saya ambil di data nomor... Bang Edis yang bisa jawab itu. Bang Edis nggak berani. Kalau sama Bang Suna nggak ada. Yang benar, Bang. Yang benar. Bang Ferdinand di mute aja deh. Bang Edis tuh yang bisa jawab. Bang Ferdinand. Saudara, kamu masuk sekarang habis ini, kamu masuk di Komal Sulkit Flame Bas Official, ada puluhan debat saya dengan Lanjut, Yesus Edis. mengancam ahli-ahli Taurat. Langsung lanjut saja. Oke, Bang. baik. Coba Anda lihat di dalam Matius 23. Ini bukan Islam, bukan juga Kristen, tapi bisa nggak Kristen lolos di sini? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya dan katanya, hai ahli Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus mengajarkan Kristen melakukan hukum Taurat? Maksud saya di sini, Bang Suma, ini kan konteks Yesus berbicara dengan konteks Yesus berbicara dengan ahli-ahli Taurat yang mengecam dari berikutnya saja mengecam ahli Taurat yang betul. Dalam simpel saya di sini dia hanya berteori tetapi tidak mempraktekkan. Ya, bedanya dengan Paulus? Bedanya dengan Paulus? Maksudnya kita fokus kepada konteks Yesus berbicara di sini, jangan lagi dicocok logi dengan Paulus, Bang Suma. Maksudnya di sini ayat. Saudariku yang cantik, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka jadi pemimpin. Yes. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, nah ini nasihat Yesus. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka itu menuju kepada mengajar. ahli-ahli Taurat.
Yes, Ya. karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak mempraktekannya. Sekarang Paulus mengajarkan untuk mempraktekkan hukum Taurat atau tidak? Tidak. Perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Nah, ketika Paulus datang kepada saudara-saudaraku Kristen mengajarkan, marilah kita meninggalkan hukum-hukum. Marilah kita memerdekakan diri kita sebab Kristus telah memerdekakan kita dari kutu hukum Taurat. Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Engkau akan lepas dari kasih karunia, bahkan engkau lepas dari Kristus jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 21, belum lagi yang lebih parah Galatia 2 nomor 16. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini menurut Yesus? Jangan kau ikuti mereka. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkannya. Boleh nggak diikuti ajaran Paulus ini? Perkataan Yesus di sini, kata mereka itu menunjuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan ahli Taurat. Paulus bukan orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku orang Farisi. Yang saya mau tanyakan dulu Bang Suma, kasih. Dia mengaku orang ahli Taurat. Bahkan dikatakan data nomor 8-nya, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pembohong. Pembohong besar. Katanya dia nggak cacat. Padahal perintah Tuhannya, jangan kau membunuh. Dia membunuh orang-orang pengikut-pengikut Yesus. Tapi dia mengaku, aku tidak bercacat. Pembohong. Dia kalau ada depan saya, aku tampar sendal. Dia membunuh. Dia membunuh murid Yesus. Tapi dia mengatakan, aku tidak bercacat. Berarti dia menganggap diri dia itu tidak melanggar perintah Yesusnya. Karena mereka mengajarkan Taurat, tetapi tidak mempraktekkannya, maka jangan kamu ikuti mereka. Menurut Yesus, Paulus boleh nggak diikutin? Berdasarkan data tadi. Paulus mengajarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya apa katanya? Pertanyaannya, Kita sudah pertanyaannya apa? Yesus ini hidup sesaman dengan Paulus. Ya, sesaman dengan Paulus. Beda 2 tahun, apa 3 tahun? Makanya Yesus berpesan kepada muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku, waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya ya nduk. Sebab kamu akan didatangi oleh para penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 23 nomor 4 nomor 5. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak kejadian itu terjadi? Tergenapi nggak nasihat Yesus itu? Tergenapi. Paulus in the gang datang ke tanah Yudea. Habis itu masuk ke Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Lalu apa yang diajarkan? Menghalalkan semua makanan dan melarang orang bersunat. Boleh nggak menurut Yesus kayak gitu? Nggak boleh. Makanya Yesus mengatakan kepada murid, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, diulang lagi. Camkanlah, aku telah mengatakannya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, Mesias dalam bilik, jangan kamu. Kamu itu siapa? Orang yang sesaman Yesus, murid-murid Yesus. Penyesatnya berarti datang kepada Yesus, berarti sesaman. Kita sudah anut dari lahir sampai sekarang. Belum lagi cinta dan rindu kita di gereja, menangis, keluarkan air mata, lagu yang syahdu sekali. Memang berat, kenapa? Karena iblis yang punya pekerjaan tidak rela, tidak ridho manusia itu masuk surga.
Tapi mau kayak mana lagi kebenaran itu harus diungkap. Tidak bisa dibiarkan. Harus diungkap. Benarkah Yesus mengatakan ada Mesias palsu? Betul. Mana dalilnya? Matius 24, satu perikop. Itu Yesus katakan. Lukas 21, nomor 8. Itu Yesus katakan. Ada Mesias palsu. Nah sekarang yang mengajarkan tentang Mesias, didatangi Mesias, bermukjizat pakai nama Mesias, bernubuat pakai nama Mesias, mengusir setan pakai nama Mesias. Itu siapa? Kristen atau Islam? Ya Islam. Lalu bagaimana polanya untuk mengukur itu? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Terlalu berat. Lalu ukurannya di mana? Yohanes 8:42. Apa sih Bang Suma? Aku penasaran Bang Suma. Ya, dengarkan aja. Yohanes 8:42 kata Yesus apa? Barang siapa, 42 ya? Yohanes 12 nomor 48, sorry. Malam ini saya selalu rada-rada error. Karena, apa ya? Mungkin karena terlalu banyak makan sate padang kali ya. Jadi gitu ya. Dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak di akhir zaman yang akan menjadi hakimnya. Gila nggak tuh? Berarti perkataan yang Yesus pernah ajarkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, itulah yang akan menjadi submateri pertanyaan-pertanyaan Yesus pada saat penghakiman di akhir zaman. Tidak ditanya, kenapa kau sholat? Kenapa kau puasa? Kenapa kau zakat? Kenapa kau berhaji? Tapi yang ditanya, kenapa kau Tuhankan aku? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau ganti sabat menjadi minggu? Kenapa kemudian kau beribadah menuhankan aku? Kenapa kau masuk dalam kumpulan orang-orang tidak bersunat? Kenapa kemudian begini? Kau menyembah aku? Kenapa kau menggantikan kemuliaan Tuhanku dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus? Di mana itu tertulis? Di Matius 7. Nomor berapa Bang Suma? 23, 22, 23. Kurang apa lagi? Cuman kalian terlanjur Kristen, berat melepaskan prosesi keagamaan yang mengenakkan. Makan babi, tumis babi, campur kangkung, campur kol. Malamnya makan capcay babi. Besoknya nasi goreng dengan daging babi goreng. Malamnya lagi makan lagi kepala babi yang disiram dengan air kacang hijau. Lah di apa ya mami? Bagaimana? Itu berat itu. Coba saudari. Sabar saudara. Sedikit lagi. Daripada terlalu tegang lah di apa ya mami? Yang minta kesalahan aku, tapi dengarkan dulu saya. Coba Adam, apa yang membuat Adam jatuh? Adam sudah ada di Gan Eden. Segala kenikmatan sudah dirasakan oleh Yesus, oleh Adam di Eden. Tapi ada satu hal yang bisa menjatuhkan dia. Apa itu? Perut. Dan lagi-lagi Tuhan mencobainya bukan perempuan yang dipakai. Bukan jabatan yang dipakai mencobainya. Bukan harta yang dipakai. Bukan kemudian jabatan yang dipakai. Tapi lagi-lagi apa? Makanan. Tuhan mencobai Adam lewat makanan. Makanya di kitab Musa banyak orang-orang Yahudi jatuh karena makanan. Begitu juga di zaman Yesus. Banyak orang jatuh karena makanan. Begitu iblis datang, dihapuskan semua aturan-aturan makanan. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 16. Apa kata Paulus yang mendapat bisikan dari pesan dari alam gaib? Apa katanya? Jangan lagi kamu mau diatur tentang haram tidaknya makanan atau minuman. Atau hari sabat. Jangan lagi mau diatur. Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Ilmu dari mana? Ilmu dari alam gaib. Yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau niaya. Ingat pesan Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus ketika menuju ke Damsik, datang makhluk itu. Tidak mungkin makhluknya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah iblis yang pernah mencoba Yesus tapi gagal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pada saat dia mencoba Yesus, di data nomor 13-nya dituliskan, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau dia datang nih, Yesus sudah tak ada di bumi. Orang suci ini udah pergi diangkat oleh Tuhannya. Iblis datang, mengaku Mak Erot pun bisa. Mengaku Pak Bom Bom,
mengaku Elias Pikal, mengaku Mick Tyson, bahkan mengaku Bang Suma juga iblis bisa. Apalagi kalau cuma mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Bisa nggak iblis? Bisa. Toh di situ nggak ada mukanya, cuma suara dan cahaya. Bisa. Paulus percaya aja. Kenapa Paulus percaya aja? Karena memang Paulus ini juga sudah dinubuatkan. Di mana Paulus dinubuatkan? Di dalam Mazmur 58 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Para penyesat dan orang-orang fasik sudah jadi penyesat sejak dalam rahim ibunya. Loh, apa hubungannya dengan Paulus? Tunggu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Kalau kau dipilih sebagai orang benar, maka kau adalah orang yang akan orang yang mengawal, orang yang mendampingi Yesus dalam berdakwah, dalam penginjilan. Faktanya kau jadi musuh. Belakangan baru pura-pura bertobat. Demi apa? Demi untuk makhluk yang di belakangmu itu, yang penguasa alam gelap itu memiliki banyak pengikut melalui kau. Makanya kau bertobat, pura-pura bertobat. Habis kau bertobat itu, mereka masuk semuanya. Di mana itu dibuatkan? Baca nubuatan Yesus dalam Matius 12, nomor 43 sampai 45. Apa kata Yesus? Iblis keluar dari orang tersebut. Lalu mencari pemerhatian di padang gurun, di padang gurun, tapi tidak menemukan kemudian. Lalu kembali ke dalam orang yang bertobat tadi. Ke rumah yang dia tinggali tadi. Menemukan rumah itu bersih, tersapu bersih. Lalu dia keluar lagi. Keluar kemana? Mencari 7 roh yang lebih jahat dari dirinya. Habis itu diajak 7 roh ini masuk ke dalam tubuhnya. Nah, setelah masuk ke dalam tubuhnya, orang tersebut jauh semakin jahat daripada semula. Anda nggak percaya? Dinda Alif pernah nggak membaca Paulus mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada iblis yang menggoda dia? Ada. Itu nubuatan Yesus terhadap dia. 2 Korintus 12 2 Korintus nomor 7. 12 nomor 7. Ahai, basolang generasi. Begitu saudara. Satu orang kabur katanya. Buru itu, ikat. Mereka kembali. Mandi ngarang Begitu saudara. Saudaraku, itu Bible yang saya baca. Terlepas Bukan, Anda tidak setuju. Satu ayat doang. Lalu saya harus baca semuanya. Lalu saya harus baca semuanya gitu. Yesus Kayak pendeta membacakan semuanya. Ceritanya jadi lain begitu. Lah, saudara, kalau saya bacakan semuanya, nyolong satu ayat doang. Pinter ngafal Lalu- gitu. Sepertinya lalu Paulus bagaimana? paling dimarahin paling dibenci sama si Juma. Aduh. enggak, bukan saudara. Oke. Baik, Gila. sekarang kita bela Paulus. Kita sama-sama bela. Tapi izinkan saya bertanya. Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Ya, oke, saya jawab. Ini firman Tuhan atau sabda Yesus atau ilmu dari mana? Kenapa Kristus yang adalah orang suci kok tiba-tiba menjadi kutuk? Ilmu dari mana ini? Di mana Ini Tuhan dari pernah zaman mengutuk? Taurat. Dari zaman Saudara, tunggu, Manusia saya belum semua selesai. terkutuk Habis ini semua. Anda bicara. Dari mana Paulus ini mengambil materi orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan, justru jadi kutuk karena dosa orang lain. Dari mana ilmunya Paulus mendapatkan itu? Yang kedua, itu firman Tuhan kah? Itu sabda Yesus kah? Atau itu karangannya sendiri? Silakan Anda jawab. Kalau Taurat itu, yang percaya Taurat itu akan dikutuk karena berdosanya manusia. Jadi Astagfirullahaladzim. manusia. Ini Anda ini gimana Kalau ceritanya? Anda percaya Ulangan Taurat itu orang yang percaya Taurat itu ada yang melanggar firman Tuhan itu terkutuk karena dosa, jadi dosa semua. solusinya Sehingga- apa? Apa solusinya Kenapa? kalau mereka kemudian meninggalkan Torah? Apa solusinya? Yes, justru itu Yesus Membakar disalib. korban penghapus dosa. Bakar korban, hapus dosa, itu solusinya. Atau bertobat, itu solusinya. Coba orang pesina, wanita siapa pesina yang itu percaya datang, kepada diajukan Taurat, oleh dia akan orang-orang. terkutuk. Yesus, ini wanita ini berzina. Apa kata Yesus? Bertobatlah, jangan kau ulangi lagi. Disuruh bertobat.
bertobat itu solusi. Sekarang pun muncul keanehan. Apa keanehannya? Ketika saudara-saudara Kristen saya berdosa, misalnya berzina, bagaimana solusinya untuk dihapus dosa kalian? Yesus harus turun lagi, disalib lagi gitu. Ujung-ujungnya apa? Bertobat. Bertobat ujung-ujungnya. Ikut Islam juga pada akhirnya. Berbuat dosa. Lah, lalu kematian Yesus untuk apa? Untuk menebus semua orang yang berdosa, termasuk Anda. Lah, bagaimana ceritanya kalau orang itu tidak bertobat? Barang siapa percaya Bisa nggak kepada ditebus? Taurat, maka Ya, dia berarti sama kena aja. hukum kutuk. Lucu ente ini. Sekarang Taurat begini, itu kutuk, Bang. saya apa? Di Taurat Apa? itu banyak orang yang berbuat dosa, jadi kena kutuk semuanya. Justru itu kedatangan Yesus untuk menebus dosa-dosa itu. Alamak, Ada hukum yang menyatakan Imamat bahwa kalau Anda Imamat sekarang ini masih satu. percaya Taurat, bahwa Anda akan kena dengan hukum kutuk. ya itu Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak? Dengan Supaya Taurat itu kedatangannya dibatalin. Yesus, 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus Hukum mengatakan, kasih. jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda Ya, karena Yesus membantah? masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru Kata berlaku siapa? hukumnya, hukum kasih. Kata Hukum siapa? Kasih, kasihilah Kata sama siapa? manusia. Mama Matius 22. Kasih, dia kasih meninggalkan terhadap manusia itu, Roh saudara. Kudus. Setelah Hukum pertama, anak naik, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasihi sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke, sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya? Kenapa Dari Anda mana benci? Paulus mengatakan? lewat penginjilannya Dari- Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Itu Ya kan hasil Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan. Apa kata Yesus? Hah? Dia akan menyesatkan banyak orang. Gak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. setelah Yesus Jangan naik ke sebut surga. namaku. Hei, saudara. Penyesat Setelah itu Yesus datang. naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Nenekmu kiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang Nama Tuhan yang siapa? datang ke dia. Emang Iya, Tuhan. terserah. Paulus, Bukan itu yang saya Paulus. tanya. Saudaraku, Waktu itu bukan itu Paulus yang salah saya tanya. loh. Bukan Salah loh, itu bukan yang saya Paulus. tanya. Paulus, Bukan itu bukan yang saya Paulus. tanya. Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya, dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama Yesus. siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Namanya sebagai nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata, akulah. Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi, memberikan edukasi. Siap, bos. Nah, itulah. Iya. Nah, sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus, sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus?
Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah penginjil. Dia Paulus itu menggelari enggak? penginjil, pekabar Dia Injil. menggelari enggak? Dia menggelari enggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus. Yesus Nah, itu. tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak enggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, saudara. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih, banyak nggak pengikut Paulus? Saudara, banyak nggak kemudian yang disesatkan oleh Paulus? Hanya Banyak sebagai nggak? rasul, pekabar Injil. Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa